Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Dr. Ajat Rukajat MMPD selaku pembimbing mata kuliah perencanaan sistem pengajaran. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang urgensi sistem PAI bagi mahasiswa, pengertian prinsip perencanaan sistem PAI, dan problematika, tantangan, dan karakter pembelajaran PAI. Untuk itu, mari kita dengarkan penjelasan dari kelompok kami. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pertama yaitu pengertian perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan penjabaran, pengayaan, dan pengembangan dari kurikulum. Dalam membuat perencanaan pembelajaran, tentu saja guru selain mengacu pada tuntutan kurikulum, juga harus mempertimbangkan situasi dan kondisi serta potensi yang ada di sekolah masing-masing. Perencanaan sebagai program pembelajaran memiliki beberapa pengertian yang memiliki makna yang sama, yaitu suatu proses pengelola, mengatur, dan merumuskan unsur-unsur pembelajaran seperti merumuskan tujuan, materi atau isi, metode pembelajaran, dan merumuskan evaluasi pembelajaran. Lalu, pengertian perencanaan pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Kom dan Harjanto, mendefinisikan perencanaan pengajaran dalam arti luas adalah suatu penerapan yang rasional dari analisis sistem proses perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan itu lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan murid dan masyarakat. Dengan kata lain, perencanaan pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh guru dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan peserta didik untuk memiliki pengalaman belajar serta mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan dengan langkah-langkah penyusunan materi pelajaran, penggunaan media pengajaran, penggunaan metode dan pendekatan pengajaran, dan penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan dalam waktu tertentu. Lalu, desain pengajaran menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Reigelut atau lebih dikenalnya Charles Reigelut, desain pembelajaran adalah proses untuk menentukan metode pembelajaran apa yang paling baik dilaksanakan agar timbul perubahan pengetahuan dan keterampilan pada diri pembelajar ke arah yang dikehendaki. Yang kedua yaitu menurut Sells and Ritchie, desain pembelajaran adalah proses untuk merinci kondisi belajar dengan tujuan makro untuk menciptakan strategi dan produk, dan tujuan mikro untuk menghasilkan program pelajaran atau modul. Lalu dapat disimpulkan yaitu fungsi dari perencanaan dan desain pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Kedua, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun murid. Yang keempat, sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan, sehingga setiap saat diketahui ketetapan dan kelambatan kerja. Yang kelima, sebagai bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. Yang keenam, menghemat waktu, tenaga, dan alat dan biaya. Yang ketujuh, meningkatkan kemampuan pembelajar, instruktur, guru,
widyaswara, dosen, dan lain-lain. Yang ke-8, sebagai sarana menghasilkan sumber belajar. Yang ke-9, sebagai sarana mengembangkan sistem belajar mengajar. Yang ke-10, terakhir adalah sebagai sarana mengembangkan organisasi menjadi organisasi belajar. Sekian materi tentang pengertiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang pentingnya perencanaan dan desain pembelajaran. Pentingnya dari perencanaan dan desain pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Diharapkan tumbuhnya suatu pengarahan kegiatan dengan adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan. Dengan adanya perencanaan dan desain pembelajaran sebelumnya, maka ketika kita nanti akan melakukan suatu proses pembelajaran, kita akan lebih terarah, baik itu dari segi pemateri ataupun kegiatan-kegiatannya, sehingga kita akan lebih mengefektifkan waktu dan lebih bisa membuat materi-materi yang kita sampaikan itu tersampaikan dengan semaksimal mungkin kepada peserta didik. Yang kedua yaitu dapat dilakukan suatu perkiraan atau forecasting terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui, baik itu mengenai potensi-potensi dan prospek perkembangan, juga tentang hambatan-hambatan dan resiko-resiko yang mungkin dihadapi. Jadi, ketika kita sudah membuat perencanaan dan desain pembelajaran, kita bisa memperkirakan apa saja yang akan kita lalui pada saat kita mengadakan suatu proses pembelajaran, baik mengenai potensi-potensinya, prospek perkembangan, ataupun tentang hambatan-hambatan dan resiko-resiko yang mungkin akan dihadapi, seperti apa saja keinginan siswa dalam belajar, apa saja yang membuat siswa-siswa merasa bosan dengan pelajaran. Ya, seperti itulah. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara terbaik atau the best alternative, atau kesempatan memilih kombinasi cara yang terbaik atau the best combination. Dengan kita membuat perencanaan, yang pertama manfaatnya itu bisa mengarahkan, kemudian memperkirakan tentang apa hambatan-hambatan. Yang ketiga yaitu tentang untuk memilih berbagai alternatif. Ketika kita sudah mengetahui apa saja perkembangan, potensi ataupun hambatan-hambatan, kita bisa mencari alternatif untuk melengkapi perencanaan tersebut sehingga dapat berjalan dengan lancar dan materi pun bisa tersampaikan dengan sangat baik. Yang keempat yaitu dilakukan penyusunan skala prioritas, memilih urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya. Jadi, ketika kita sudah membuat suatu perencanaan dan desain pembelajaran, otomatis kita akan mengetahui mana yang paling penting untuk masa-masa awal pembelajaran dan mana yang harus diurutkan pada pembelajaran yang terakhir, sehingga kita bisa menyampaikannya kepada siswa secara berurutan. Yang kelima yaitu ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi kinerja usaha atau organisasi termasuk pendidikan. Dengan adanya suatu perencanaan, itu juga bisa akan menjadi suatu alat ukur
atau standar untuk bahan evaluasi untuk kedepannya. Apakah pembelajaran ini berjalan dengan efektif atau tidak. Yang keenam yaitu dapat lebih bisa meningkatkan kemampuan pembelajaran baik guru maupun murid. Dengan adanya perencanaan, kita nantinya bisa membuat pengawasan evaluasi mengenai apakah pembelajaran yang telah kita lakukan itu efektif atau tidak, sehingga untuk yang selanjutnya kita bisa lebih memperbaiki lagi apa-apa saja yang lebih efektif dalam melakukan pembelajaran, sehingga secara tidak langsung guru akan lebih meningkat kemampuannya, lebih mengetahui pelajaran-pelajaran yang akan disampaikan, cara-cara ataupun media-media yang bisa membuat siswa lebih memfokuskan perhatiannya kepada kita. Yang ketujuh yaitu membantu guru memperjelas pemikiran tentang sumbangan pelajarannya terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Ketika kita sudah membuat perencanaan, baik itu dari segi materi atau pembelajaran, kita tidak akan menjelaskan hal-hal yang lain selain dari materi atau tujuan yang telah kita rencanakan, sehingga dalam penyampaian materi kita akan lebih menyudutkan kepada tujuan yang akan kita tuju. Yang kedelapan yaitu membantu guru dalam rangka mengenal kebutuhan-kebutuhan siswa, minat-minat siswa, dan mendorong motivasi belajar. Dengan adanya perencanaan seperti yang saya sebutkan tadi, ketika sudah dilakukannya proses pembelajaran, kita akan mengetahui apa saja kelebihan dari pembelajaran yang kita sudah pelajari dan apa saja kekurangannya, sehingga kita bisa mengevaluasinya. Kemudian kita bisa mengenal apa saja sih kebutuhan-kebutuhan siswa, minat-minat siswa, baik itu dalam penyampaian materi dan mendorong motivasi siswa. Contohnya, misalkan sebelumnya kita memberikan pelajaran dengan metode ceramah. Ketika sudah diadakannya atau sudah selesai proses pembelajaran tersebut, ternyata siswa kurang minat dan merasa bosan dengan metode pembelajaran tersebut. Untuk yang selanjutnya, kita juga bisa mengenal apa saja sih minat-minatnya dengan menambahkan media-media yang lebih baik lagi. Yang kesembilan yaitu menambah keyakinan guru atas nilai-nilai pembelajaran yang diberikan dan prosedur yang dipergunakan. Ya, untuk yang terakhir ini, guru dengan adanya perencanaan dan desain pembelajaran, guru pasti yakin ketika sudah diadakannya proses pembelajaran bahwa dengan secara tidak langsung siswa pasti sudah bisa menyerap materi setidaknya 50% dari materi yang dipaparkan semuanya oleh guru. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran. Seorang guru yang ingin melibatkan diri dalam suatu kegiatan perencanaan harus mematuhi prinsip-prinsip perencanaan
seperti yang dikemukakan oleh Segala Hermawan tahun 2007 yang meliputi yang pertama, menetapkan apa yang mau dilakukan oleh guru, kapan dan bagaimana cara melakukannya dalam implementasi pembelajaran. Yang kedua, membatasi sasaran atas dasar tujuan instruksional khusus dan penetapan pelaksanaan kerja untuk mencapai hasil yang maksimal melalui proses penentuan target pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan alternatif yang sesuai dengan strategi pembelajaran. Yang selanjutnya itu nomor 4, mengumpulkan dan menganalisis informasi yang penting untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Untuk selanjutnya itu nomor 5, mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran kepada pihak yang berkepentingan. Nah, jika prinsip-prinsip itu terpenuhi secara teoretik, perencanaan pembelajaran itu akan memberi penegasan mencapai tujuan sesuai skenario yang sudah disusun, yang dikemukakan oleh Jumhana pada tahun 2006. Nah, prinsip-prinsip ini harus memenuhi unsur, ya. Yang pertama, unsur ilmiah. Nah, unsur ilmiah ini yaitu keseluruhan materi yang dikembangkan atau dirancang oleh guru, termasuk kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus dan rencana pelaksanaan dan pembelajaran harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Terus yang kedua, relevan, yaitu bahwa setiap materi memiliki ruang lingkup atau cakupan dan sistematiknya atau urutan penyajiannya. Terus yang selanjutnya nomor 3, sistematis. Nah, sistematis yaitu unsur perencanaan baik untuk perencanaan jenis silabus maupun perencanaan untuk rencana pelaksanaan pembelajaran. Untuk yang selanjutnya itu nomor 4, konsisten. Nah, konsisten ini yaitu adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Terus yang kelima, memadai, yaitu cakupan indikator materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian, memperhatikan perkembangan ilmu teknologi dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Nah, untuk yang selanjutnya, fleksibel, yaitu keseluruhan komponen silabus maupun rencana pelaksanaan pembelajaran harus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik atau pendidik serta dinamika perubahan yang terjadi yang ada di sekolah dan tuntunan masyarakat. Terus yang terakhir, menyeluruh, yaitu komponen silabus rencana pelaksanaan pembelajaran harus mencakup keseluruhan tanah, kompetensi kognitif, efektif, psikomotor. Nah, itulah yang saya bisa sampaikan. Problematika pembelajaran PAI. Apa yang dimaksud dengan problematika? Istilah problematika atau kesulitan berasal dari bahasa Inggris, yaitu problematic, yang artinya persoalan atau masalah.
Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kesulitan atau problematika berarti hal yang belum dapat dipecahkan atau yang menimbulkan masalah, permasalahan, situasi yang didefinisi sebagai suatu kesulitan yang perlu dipecahkan atau diatasi atau juga disesuaikan. Ada beberapa problema yang sering terjadi pada pembelajaran PAI di madrasah atau di sekolah, yaitu yang pertama, dalam proses pendidikan, khususnya pendidikan di sekolah atau madrasah, pendidik memegang peranan yang paling utama. Nah, adapun gambaran tentang hakikat pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan seluruh potensi peserta didik, baik potensi efektif, kognitif, maupun psikomotik. Yang kedua, pengajar mengemban tugas utamanya adalah mendidik dan membimbing siswa-siswa untuk belajar serta mengembangkan dirinya. Di dalam tugas seorang guru, diharapkan dapat membantu siswa dan memberi pengalaman-pengalaman lain untuk membentuk kehidupan sebagai individu yang dapat hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat modern. Ada beberapa permasalahan yang muncul berkaitan dengan pendidik dalam pendidikan Islam di madrasah. Di antaranya, 1. Sulitnya bagi peserta didik mencari teladan dari gurunya. Ini kaitannya dengan transfer materi PAI bukan hanya bersifat kognitif, melainkan ada sikap dan afeksi yang dapat ditanamkan melalui pembiasaan dan keteladanan. Yang kedua, keterbatasan kemampuan pendidik dalam menguasai materi yang diajarkan. Yang ketiga, sebagian guru agama nampaknya tidak cukup mempunyai pengetahuan yang komprehensif untuk menjawab permasalahan. Yang keempat, kesulitan dalam mengadakan evaluasi dan kesulitan dalam melaksanakan rencana yang telah ditentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Tantangan pendidikan Islam. Upaya untuk membangun pendidikan Islam yang berwawasan global dapat dilaksanakan dengan langkah-langkah yang terencana dan strategis dengan menangkap peluang dan bersiaga menghadapi tantangan masa depan. Tantangan yang akan dihadapi oleh pendidikan Islam pada masa yang akan datang, menurut Said Ismail Ali, bahwa umat Islam kurang mampu menyeleksi informasi dan teori-teori mana yang maslahat untuk diaplikasi dan mana pula yang tidak. 2. Gaya hidup hedonis, konsumtif, dan pantatif akibat pengaruh era globalisasi dan era informasi. 3. Berkiblat dan berbarometer kepada negara maju secara fisikly, padahal terbelakang pada aspek peradaban dan akhlak. Tantangan-tantangan tersebut bila disadari merupakan signal peluang yang menuntut para praktisi pendidikan untuk membuat formula, konsep, dan strategi pendidikan menjadi bersaing dalam ruang global yang meliputi 3 dimensi, yaitu ekonomi, politik, dan budaya ekonomi. Secara eksternal, globalisasi budaya yang arusnya makin deras akan membawa berbagai perubahan fundamental yang lebih kompleks dibandingkan dengan globalisasi ekonomi. Kompleksitas itu timbul akibat masuknya berbagai budaya dari luar yang berinteraksi secara langsung dengan budaya bangsa kita yang ragamnya begitu besar. Pada gilirannya, transformasi budaya merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dipungkiri. Oleh karena itu, perjalanan bangsa ke depan akan menghadapi berbagai tantangan yang bukan berupa tantangan ekonomi, tetapi juga tantangan sosial dan budaya. Adapun tantangan-tantangan tersebut adalah tantangan untuk menguasai dan
mengembangkan teknologi, tantangan menghadapi arus informasi dalam globalisasi. Yang ketiga, tantangan menyiasati modernisasi. Dan yang terakhir, tantangan untuk mengatasi kesenjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja di sini saya akan sedikit menjelaskan karakteristik dari pelajaran pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam merupakan rumpun mata pelajaran yang dikembangkan dari ajaran-ajaran pokok dasar yang terdapat dalam agama Islam. Karakteristik yang pertama dalam bidang agama. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang agama, di samping mengakui adanya pluralisme sebagai suatu pernyataan, juga mengakui adanya universal, yakni mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan dan hari akhir, menyeru berbuat baik, dan mengajak kepada keselamatan. Dalam bidang ibadah, karakteristik ajaran Islam selanjutnya dapat dikenal melalui konsepnya dalam bidang ibadah sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mentaati segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Selanjutnya, dalam bidang akidah, karakteristik Islam yang dapat diketahui melalui dalam bidang akidah ini adalah bahwa akidah Islam bersifat murni baik dalam isinya maupun prosesnya. Kita harus yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Dan kita harus percaya dengan sepenuh hati dan yakin, tidak campur syak dan ragu, serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku, dan perbuatan kita. Selanjutnya, bidang ilmu dan kebudayaan. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang ilmu dan kebudayaan bersikap terbuka atau akomodatif, tetapi juga selektif. Akomodatif dalam menerima masukan dari luar, tetapi bersama dengan itu Islam juga selektif, yakni tidak begitu saja menerima semua jenis ilmu dan kebudayaan, yakni ilmu dan kebudayaan yang sejalan sesuai agama Islam. Selanjutnya, dalam bidang pendidikan. Pendidikan adalah hak bagi setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, dan kita juga diwajibkan untuk membaca atau belajar yang telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-A'la. Yang terakhir, dalam bidang Islam sebagai disiplin ilmu. Jadi maksudnya kita harus merujuk kedisiplinan ilmu kepada Al-Quran atau Al-Hadis atau ilmu-ilmu yang lainnya seperti ilmu kalam, tasawuf, dan lain-lain. Itu menurut Menteri Agama Republik Indonesia. Kesimpulannya, ada beberapa problema yang sering terjadi pada pembelajaran PAI di madrasah, yaitu pertama, dalam proses pendidikan, khususnya pendidikan di sekolah atau madrasah, pendidik memegang peranan yang paling utama. Adapun gambaran tentang hakikat pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan seluruh potensi peserta didik.
baik potensi afektif, kognitif, maupun psikomotorik. Yang kedua, pendidik mengemban tugas utamanya adalah mendidik dan membimbing siswa-siswa untuk belajar serta mengembangkan dirinya. Di dalam tugas seseorang, guru diharapkan dapat membantu siswa dalam memberi pengalaman-pengalaman untuk membentuk kehidupan sebagai individu yang dapat hidup di era masyarakat yang modern ini. Untuk melaksanakan profesinya, tenaga pendidik sangat memerlukan pengetahuan psikologi yang memadai, dalam arti sesuai dengan tuntunan zaman serta kemajuan sains dan teknologi. Pendidik dalam pendidikan agama Islam dituntut untuk komitmen terhadap profesionalisme dalam mengemban tugasnya. Tantangan yang akan dihadapi oleh pendidik Islam pada masa yang akan datang, menurut Said Ismail Ali, bahwa umat Islam pertama, kurang mampu menyeleksi informasi dan teori-teori mana yang maslahat untuk diaplikasikan dan mana pula yang tidak. Yang kedua, gaya hidup hedonis, konsumtif, dan fanatatif akibat pengaruh era globalisasi dan era informasi. Yang ketiga, berkiblat dan berbarometer kepada negara maju secara physically, padahal terbelakang pada aspek peradaban dan akhlak.